Selamat pagi teman-teman dan Bapak atau Ibu Tutor. Perkenalkan saya Yulia Tumina dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan terkait pertanyaan pada diskusi ini. Yang pertama, term terbagi menjadi 3, yaitu singular, partikular, dan universal. Term singular ditunjuk pada suatu individu, objek atau kelompok yang spesifik dan tertentu tanpa merujuk pada kelompok atau jenis yang lebih luas. Contohnya, Budi, orang itu, kelompok itu, desa itu. Yang kedua, term partikular. Term yang menunjukkan sebagian dari keseluruhan lingkungannya, yaitu lebih dari satu tetapi tidak semua. Contohnya, beberapa pegawai, 4 orang siswa, kebanyakan mahasiswa. Yang ketiga, term universal. Term ini menunjuk pada seluruh lingkungannya, di mana setiap bagian atau bawahannya tidak ada yang dikecualikan. Contohnya, semua orang, setiap mahasiswa. Yang kedua, sesat pikir atau logical fallacy adalah bentuk argumen yang seharusnya tidak digunakan dalam berpikir kritis atau debat karena mereka biasanya tidak valid atau tidak relevan. Contohnya dan cara untuk menghindarinya: yang pertama, sesat pikir hasty generalization atau umumkan cepat. Ini terjadi ketika kesimpulan umum diambil berdasarkan sedikit atau tidak ada bukti yang cukup. Contohnya, saya bertemu 2 orang dari kota X dan keduanya sangat kasar. Orang-orang tersebut dari kota X pasti kasar. Cara menghindarinya yaitu kumpulkan lebih banyak bukti sebelum membuat kesimpulan umum. Yang kedua, sesat pikir post hoc atau setelah itu, oleh karena itu. Ini terjadi ketika seseorang mengasumsikan bahwa karena peristiwa B terjadi setelah peristiwa A, maka A adalah penyebab B. Contohnya, setelah saya membeli payung, hujan turun, dan membeli payung menyebabkan hujan. Cara menghindarinya, pastikan ada bukti yang kuat untuk mendukung hubungan sebab akibat. Yang ketiga, sesat pikir ad hominem, serang pribadi. Ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau sifat pribadi lawan daripada argumen mereka. Contohnya, orang itu bodoh, jadi argumennya pasti salah. Cara menghindarinya, fokus pada argumen, bukan pada karakter orang tersebut. Yang keempat, sesat pikir strawman atau pembakar jerami. Ini terjadi ketika seseorang menggantikan argumen lawan dengan argumen yang lebih mudah dihadapi atau dilemahkan. Contoh, orang-orang yang ingin kontrol senjata hanya peduli pada agenda politik. Mereka ingin semua senjata diambil. Cara menghindarinya, pertahankan pemahaman yang akurat tentang argumen lawan dan tanggapi argumen sesuai yang diajukan. Yang kelima, sesat pikir false dilemma atau dilema palsu. Ini terjadi ketika seseorang mempersembahkan hanya 2 pilihan sebagai solusi, padahal ada banyak pilihan yang mungkin. Contoh, Anda harus mendukung saya sepenuhnya, atau Anda adalah musuh saya. Cara menghindari pertimbangan alternatif dan pilihan yang lebih banyak sebelum membuat keputusan. Oke, terima kasih.